Tuhan memanggil dan mengutus para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Bahkan 4 orang diantaranya bersaudara. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan 8 orang lainnya dari keluarga yang berbeda, semuanya 12, sesuai dengan jumlah suku bangsa Israel, 12 suku. Dan hal menarik dari panggilan dan perutusan ke-12 rasul yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi adalah bahwa para rasul yang dipanggil diberikan, dikaruniakan, dilengkapi kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi panggilan para rasul dikukuhkan dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, dengan kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, dengan kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Kita mungkin bertanya, mengapa kuasa itu harus diberikan kepada para rasul? Karena tujuan panggilan para rasul itu menghadirkan, menghidupkan kerajaan Allah. Dan kita tahu bersama bahwa gangguan fatal hadirnya kerajaan Allah, gangguan fatal hidupnya kerajaan Allah dalam hidup kita adalah roh jahat yang berjuang menyerang kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ke-12 rasul dipanggil dan diutus bukan untuk bekerja bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mengurus dirinya dan hidupnya. Karena itu, kepada para rasul yang diutus Tuhan Yesus dimotivasi, ditopang dengan kuasa Tuhan, diikut sertakan, diberi visi dan ditempatkan dalam jaringan kerjasama dengan Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka sebagai jaringan kerjasama dengan mereka untuk melenyapkan kejahatan dalam hidup kita. Dan kita tahu bersama bahwa para rasul lalu memberi seluruh diri dan hidup mereka seutuhnya melaksanakan tugas kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, yakni mewartakan kerajaan surga, mewartakan kerajaan Allah, dan upaya menyembuhkan banyak orang. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan kuasa yang diberikan kepada para rasul, tetapi juga kepada kita dalam hidup kita dan nanti dan seterusnya. Sebagai murid Yesus Kristus, setiap kita diberi kuasa untuk menolak kejahatan. Sebagai murid Yesus Kristus, setiap kita diberi kuasa untuk tidak bekerja sama dengan roh jahat yang sering menghancurkan panggilan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua dipanggil Tuhan Yesus dan diutus untuk menghidupi panggilan itu. Entah sebagai biarawan-biarawati, sebagai ibu dan bapak keluarga, sebagai anak-anak dalam keluarga, setiap kita melalui sakramen permandian, kita dibekali dengan kuasa kasih,
diangkat menjadi imam, nabi, dan raja. Kita diberi kuasa kasih untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling mendukung, bekerja sama agar kerajaan Allah, kerajaan surga tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan kita bersama, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paroki, dalam sebuah keuskupan, di dalam masyarakat. Kita diberi kuasa kasih untuk mencintai siapa saja, menghadirkan kerajaan Allah melalui kehadiran kita. Untuk itu, kepada setiap kita, kepada para rasul yang diutus Tuhan Yesus, dituntut untuk memiliki sikap kesetiaan dan komitmen di dalam tugas panggilan kita itu. Kadang atau sering kita sebagai manusia rapuh dan lemah, kita lupa akan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita, kuasa kasih yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus untuk kita hidupi dalam hidup kita. Karena sering bahkan kita mengalami bahwa kuasa roh jahat menggiring kita untuk hidup saling bermusuhan. Hidup saling bermusuhan itu adalah pekerjaan roh jahat. Dan karena itu kita sesungguhnya sudah dibekali kuasa kasih oleh Tuhan agar kita dapat melawan roh jahat. Kadang atau bahkan sering kita begitu egois, serakah, dan mengandalkan kehebatan kita karena kuasa roh jahat dalam diri kita. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami kesejahteraan dan hidup baik, berhasil, mereka lalu melupakan Tuhan. Kuasa roh jahat itu membuat kita rakus dan merusak tatanan kehidupan yang baik, melupakan Tuhan. Dan karena itu Nabi Hosea, sudah waktunya harus mencari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya iman, kesetiaan, dan cinta kepada Allah, lalu selalu tahu bersyukur bahwa apa yang kita miliki itu adalah berasal dari Allah, maka kita mengandalkan Allah dalam hidup kita. Kita mematahkan kuasa jahat dalam hidup kita, dalam diri kita, karena Tuhan selalu diandalkan, karena bersyukur selalu kepada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita yang tiada habis-habisnya, dan kuasa kasih yang hidup dalam hidup kita. Amin.